ทุกครั้งที่คุณเป่านกหวีดออกไปจะมีคนได้ประโยชน์1คนคนเสียประโยชน์1คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงโหAFC kembali menunjuk Sifakon Peudom untuk menjadi wasit VAR dalam laga Timnas U23 Indonesia. Dia akan bertugas saat Garuda Muda menghadapi Irak pada perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Irak pada laga perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Duel tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim bertemu di perebutan tempat ketiga setelah kalah di semifinal. Menjelang laga Indonesia versus Irak, Garuda Muda mendapatkan kabar buruk. AFC telah memutuskan kembali menunjuk Sifakon Peudom untuk menjadi salah satu wasit VAR dalam pertandingan tersebut. Kali ini wasit asal Thailand itu akan bertugas sebagai asisten VAR. Keputusan tersebut tentu membuat supporter Timnas Indonesia ketar-ketir. Pasalnya, Sifakon selalu merugikan Indonesia ketika bertugas di balik layar VAR pada turnamen kelompok umur ini. Dia menjadi wasit VAR ketika Garuda Muda kalah dari Qatar di fase grup dan Uzbekistan di semifinal dengan skor identik 0-2. Melihat rekam jejak Sifakon yang seperti itu, bukan tidak mungkin dia akan kembali berulah saat Indonesia bentrok dengan Irak. Pemain Bristol Rovers Elkan Bagot berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U23 yang tengah berjuang merebut tiket Olimpiade Paris 2024, seperti yang diketahui. Saat ini Timnas Indonesia U23 tengah berjuang untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 dalam turnamen Piala Asia U23 2024. Bisa dikatakan Garuda Muda tinggal selangkah lagi merebut tiket tersebut. Syarat untuk bisa meraih tiket Olimpiade Paris 2024 adalah dengan berada di tiga besar di Piala Asia U23 2024. Jadi, Garuda Muda harus menang melawan Irak U23 di laga perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Melihat fakta itu, banyak netizen yang menanyakan apakah Elkan Bagot bisa menyusul rekan setimnya di Qatar untuk bermain di Piala Asia U23 2024. Mengingat Bagot sudah tak memperkuat Bristol Rovers lagi yang sudah menyudahi perjalanan mereka di Ligue 1. Perlu diketahui, Bagot awalnya tak memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 karena masih masa pemulihan pasca cedera. Namun, Bagot nyatanya sudah fit dan bahkan telah bermain untuk Bristol Rovers dalam beberapa laga terakhirnya. Elkan Bagot bisa saja berjuang dengan Timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Setelah Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen bikin Ula Romeni resmi memperkuat Timnas Indonesia. Wak Haji sapaan akrab Ragnar Oratmangoen bisa dibilang agen rahasia yang dimiliki PSSI. Lewat kedekatan yang dimiliki dengan beberapa pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen dapat mengajak pemain-pemain itu untuk memperkuat Timnas Indonesia. Korban pertama dari Ragnar Oratmangoen adalah Kelvin Verdong. Di akun Instagramnya, Ragnar Oratmangoen membagikan foto dirinya saat satu tim dengan Kelvin Verdong. Foto ini kemudian disandingkan dengan foto Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang bersalaman dengan Kelvin Verdong pada Selasa 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan hubungan Ragnar Oratmangoen dan Ula Romeni? Dua pemain ini sama-sama berstatus Akademi NEC Nijmegen. Meski beda angkatan, hubungan mereka terhitung dekat. Dalam pengakuan Ragnar Oratmangoen, dirinya sudah membujuk Ula Romeni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, keputusan membela skuad Garuda atau tidak pada akhirnya ada di tangan Ula Romeni. Ula bicara ke saya sedang memikirkan tentang dinaturalisasi menjadi WNI dengan baik-baik. Ia bilang senang sekali mendapat dukungan dari banyak orang Indonesia, tentunya, pilihan ada di Ula Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal Timnas Indonesia. Jika dia gabung Timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, kata Ragnar Oratmangoen. Seperti kata Ragnar, hal luar biasa jika Ula Romeni mau memperkuat Timnas Indonesia. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti Ula Romeni untuk menghadapi negara-negara top di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Presiden FIFA Gianni Infantino marah besar terhadap keputusan wasit Chen Yinhao yang menganulir gol Indonesia ke gawang Uzbekistan. Seperti ada kepentingan tertentu. Ia mengaku malu terhadap penggemar sepak bola. Terlebih malu kepada pengamat sepak bola internasional. Menurut keputusan wasit Chen Yinhao, akan mencederai rasa keadilan di dunia sepak bola. Semifinal Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Timnas U23 Uzbekistan, Senin malam, 29 April 2024. Menurut Gianni Infantino, salah satu keunggulan sepak bola adalah menegakkan keadilan. Ia khawatir fair play dalam sepak bola Piala Asia U23 2024 menjadi persoalan sehingga menurunkan kredibilitas Piala Asia. Keputusan wasit membuat saya khawatir keadilan sepak bola Piala Asia menjadi pertaruhannya, ujarnya. Bahkan sejumlah pengamat sepak bola internasional pun meragukan keputusan wasit Chen Yinhao. Wasit Chen Yinhao yang merupakan wasit asal Cina itu diduga ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap kemajuan Timnas Indonesia. Wasit Chen Yinhao dinilai tidak adil bagi Timnas U23 Indonesia. Gayanya lebih condong kepada Timnas Uzbekistan. Sontak saja, supporter ramai-ramai memarahi wasit melalui media sosial. Timnas Indonesia diprediksi segera mendapatkan pemain naturalisasi baru. Untuk pemain kali ini, sosok pemain keturunan tersebut sudah menjadi langganan di ajang Liga Champions. Nama pemain yang dimaksud ialah Kevin Dix. Bek tengah yang belakangan ini disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia itu memang baru saja mengirimkan kode-kode tertentu. Momen ini tepatnya terjadi setelah Timnas Indonesia berhasil mendapatkan amunisi baru yaitu Martin Paes. Salah satu hal yang membuat PSSI harus segera menaturalisasi Kevin Dix ialah pengalaman pemain kelahiran Belanda itu yang sudah menjadi pemain langganan di ajang Liga Champions Eropa. Bersama klubnya musim ini, FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi salah satu pemain andalan. Tak hanya tampil di kompetisi domestik, dia juga membantu timnya untuk tampil di level Liga Champions. Sebelumnya, Kevin Dix sukses membantu FC Copenhagen lolos dari babak kualifikasi Liga Champions. Di kejuaraan antar klub paling elit di Eropa ini, dia sudah merasakan menit bermain yang reguler. Tak hanya itu saja, Kevin Dix juga berjasa besar mengantarkan FC Copenhagen melaju ke babak 16 besar. Keberhasilan ini diraih salah satunya setelah menumbangkan Manchester United dan Galatasaray. Setidaknya, dalam 2 edisi terakhir, Kevin Dix sudah merasakan menit bermain yang melimpah di Liga Champions bersama FC Copenhagen. Pada musim 2017-2018, dia juga pernah tampil di ajang ini bersama Feyenoord Rotterdam. Timnas Indonesia terus berbenah untuk memperkuat skuad. Terbaru, disebutkan bahwa Erick Thohir akan segera menuntaskan proses naturalisasi 2 pemain, yaitu Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Nama Jens Raven mengundang perhatian, sebab banyak yang ingin mengulik sosoknya. Jens Raven lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005. Usianya masih 18 tahun dan disebut-sebut bertinggi 188 cm, lebih besar 1 cm dari penyerang naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struijk. Garis keturunan Jens Raven berasal dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Pada musim ini, striker bertalenta itu bermain untuk Dordrecht U21 di Liga Belanda U21 dengan lesakan 6 gol dari 19 penampilan. Jens Raven kemungkinan akan diplot untuk memperkuat Timnas U20 jika lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Batas usia maksimal pemain yang bermain adalah kelahiran 1 Januari 2005. Jens Raven adalah sosok striker yang potensial. Saat ini ia bermain di FC Dordrecht U21 yang berkompetisi di Eredivisie U21. Melansir Transfermarkt, Jens Raven membukukan 6 gol dari 19 pertandingan musim ini bersama timnya. Jens Raven belum punya nilai pasar karena masih bermain di level kompetisi U21. Gaya main Jens Raven lebih berkarakter defensive forward, yakni striker yang punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Selain menjadi tembok, penyerang bertipikal defensif modern juga kerap melakukan dribbling bola dengan memanfaatkan body balance dan kecepatannya. Sosok seperti ini mengingatkan publik kepada Christian Gonzalez, striker tersukses di Liga Indonesia yang telat dinaturalisasi.